Welcome to Ava. Ke pasar beli bubur sumsum, pulangnya ke rumah datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang terhormat Bapak Dindin selaku dosen mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Hani. Alamat rumah saya di Gang Tangkil, Kampung Utan, RT 02 RW 05, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Dan izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Heria Nurul Insani, wanita paling cantik dengan NIM 070. Saya sendiri Laila Hani, wanita kesayangan keluarga dengan NIM 089, dan Jasmine Luai, wanita Rapunzel yang paling cantik dan baik hati dengan NIM 092. Materi yang akan kelompok 4 sampaikan yaitu mengenai dialog, prolog, dan epilog. Langsung saja kita mulai videonya ya teman-teman. Let's go! A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heria Nurul Insani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari dialog. Pengertian dialog. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog memiliki dua pengertian, yaitu percakapan dalam sandiwara atau cerita dan karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Jika kedua pengertian tersebut digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dialog atau percakapan adalah penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan, baik lisan maupun tulisan. Di dalam bahasa tulis, kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat langsung yang dilengkapi dengan tanda petik sebagai pembuka dan penutup percakapan. Hal ini dapat kita temukan dalam sebuah naskah cerita pendek, novel, ataupun roman. Hasanuddin mengungkapkan bahwa dialog memberikan sebuah kejelasan, watak, dan perasaan tokoh. Dialog mampu membangkitkan penggambaran kondisi psikologis seperti sedih, senang, gembira, bimbang, cemburu, iri hati, marah, dan dengki yang dapat diidentifikasi melalui dialog. Adapun ciri teks dialog, sebuah karya yang memuat unsur dialog di dalam teksnya tentu terdapat ciri-ciri yang membedakannya dengan jenis-jenis tulisan lainnya. Yang pertama, melibatkan dua tokoh atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung dalam percakapan tersebut. Yang kedua, ada tanya jawab di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam dialog. Yang ketiga, dialog bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, membahas suatu topik. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. Dan yang keenam, mendengarkan. Adapun aturan menulis dialog, dalam penulisan dialog ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah aturan-aturan untuk menulis dialog. Yang pertama, mulailah dengan paragraf baru setiap kali pembicaraannya berganti, meskipun si pembicara hanya mengucapkan sepatah kata, kecuali dialog yang dipotong sedikit lalu dilanjutkan kembali. Yang kedua, huruf kapital di awal dialog. Kalimat dialog sekalipun di awal petik dianggap sebagai awal kalimat sehingga perlu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya bisa dilihat. Yang ketiga, jika kalimat dijeda, maka kalimat pada petik berikutnya dianggap lanjutan sehingga ditulis dengan huruf kecil. Contohnya bisa dilihat. Kemudian yang keempat, titik, koma, tanda tanya, tanda seru pada akhir kalimat terletak di dalam titik, bukan di luar petik.
petik. Contohnya bisa diperhatikan. Yang kelima, koma digunakan jika menggunakan narasi setelah tanda petik. Contohnya bisa diperhatikan. Yang keenam, apabila diawali narasi sebelum dialog, maka perlu diawali tanda koma yang menempel pada kalimat narasi. Contohnya bisa diperhatikan. Dan yang ketujuh, titik digunakan jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Contohnya bisa diperhatikan. Berikut ini adalah langkah dalam menulis dialog. Setelah kita mengetahui aturan tentang penulisan dialog, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menyusun dialog yang baik dan benar. Adapun cara atau langkah dalam menyusun dialog. Yang pertama, menetapkan tema. Syarat tema yang baik adalah membahas persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan tokoh yang terlibat dalam dialog. Menentukan penokohan berupa menentukan watak dan nama tokoh. Penentuan nama tokoh harus sesuai dengan tema, cerita, watak, dan latar belakang karakternya. Terus yang ketiga itu menentukan latar atau setting. Latar merupakan bagian dari cerita yang menjelaskan waktu dan tempat kejadian ketika tokoh mengalami peristiwa. Latar terbagi menjadi dua, yaitu latar sosial, berupa waktu, suasana, dan bahasa. Dan yang kedua itu ada latar fisik, berupa benda-benda di sekitar tokoh, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. Terus yang keempat itu merangkai jalan cerita atau alur. Nah, alur ini terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan, permasalahan, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Agar cerita lebih hidup, penulis bisa memodifikasi dengan mengubah urutan atau tahapan alur tersebut. Terus yang kelima itu menentukan permasalahan atau konflik, berupa gambaran pertentangan atau pertikaian antara dua pihak yang berlawanan. Konflik bisa terjadi antara satu tokoh dan tokoh lainnya, tokoh dan lingkungan atau masyarakat, serta tokoh dengan dirinya sendiri. Dan yang keenam itu menggunakan kata yang sesuai, menggunakan kata-kata dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasa diucapkan oleh kebiasaan atau kebanyakan orang yang dipahami oleh pembaca, dan memilih kalimat-kalimat yang singkat tapi mengandung kesan tertentu bagi pembaca. Berikut adalah manfaat dialog. Dialog di dalam karya tulis atau drama memiliki banyak sekali manfaat untuk mendukung berjalannya suatu cerita. Berikut adalah beberapa fungsi dan manfaat dari dialog. Yang pertama, menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, mengembangkan plot dan menjelaskan isi cerita kepada pembaca atau penonton. Yang ketiga, memberikan isyarat sesuatu peristiwa yang mendahuluinya. Kemudian yang keempat, itu memberikan isyarat suatu peristiwa yang akan datang. Yang kelima, memberikan komentar terhadap peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Nah, di sini berikut adalah contoh dari dialog. Silakan diperhatikan. Seperti yang kita ketahui, dialog adalah sebuah percakapan yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai prolog. Prolog adalah sinopsis atau kata-kata pendahuluan dalam sebuah lakon drama. Isi dari prolog yaitu mengenai perkenalan tokoh, suatu peristiwa atau konflik yang terjadi di dalam suatu cerita dalam drama. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis prolog. Jenis prolog dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan penyajian lakon, yang kedua berdasarkan sarana pementasan, dan yang terakhir berdasarkan keberadaan naskah. Yang pertama itu ada berdasarkan penyajian lakon yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada opera, yakni percakapan
yang dilakukan dengan bernyanyi beserta iringan musik. Yang kedua ada tragedi, menyampaikan kisah singkat dengan suasana sedih. Yang ketiga ada komedi, yaitu memberikan kesan menggelitik karena penuh dengan kelucuan. Yang keempat ada tragikomedi, yaitu memadukan unsur tragedi dan komedi. Yang kelima ada farce, yaitu suasana mirip dengan dagelan namun tak sepenuhnya seperti dagelan. Yang keenam ada tablo, yaitu cerita yang disampaikan melalui gerakan sehingga tidak ada percakapan dialog. Yang ketujuh ada melodrama, yaitu dialog diiringi dengan melodi atau musik. Dan yang terakhir ada genre tari, yaitu menggabungkan unsur seni tari dan pengantar dalam prosesnya. Yang kedua ada drama berdasarkan sarana pementasan yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada drama panggung, drama yang disampaikan aktor di atas panggung. Yang kedua ada drama televisi, drama yang disampaikan aktor di dalam televisi. Yang ketiga ada drama film, drama yang disampaikan melalui layar lebar atau bioskop. Yang keempat ada drama wayang, drama yang disampaikan melalui pergelaran wayang. Yang kelima ada drama radio, yaitu drama yang disampaikan melalui gelombang suara tanpa dilihat dan diraba. Yang keenam ada drama boneka, yaitu pengantar yang disampaikan melalui representasi boneka yang dimainkan oleh beberapa orang. Yang ketiga ada berdasarkan keberadaan naskah yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada drama tradisional, yaitu jenis yang tidak memerlukan naskah dalam pembuatannya. Dan yang kedua ada drama modern, yaitu menggunakan naskah ketika penyampaian cerita berlangsung. Selanjutnya ada fungsi dari prolog. Yang pertama menerangkan situasi cerita. Yang kedua membuat pembaca atau penonton menyadari bagian dari awal cerita. Yang ketiga memberikan informasi latar belakang atau mengatur panggung untuk adegan selanjutnya. Yang keempat menarik perhatian pembaca atau penonton agar semakin penasaran dengan cerita. Yang kelima sarana untuk menghadirkan karakter dan membangun peran tokoh cerita. Selanjutnya ada cara membuat prolog. Yang pertama, buatlah prolog yang singkat dan mudah dipahami untuk memperkenalkan detail utama cerita. Yang kedua, buatlah prolog dengan latar belakang adegan untuk cerita berikutnya. Yang ketiga, pikat pembaca untuk menonton dengan mensyaratkan apa yang akan ada di cerita itu. Selanjutnya ada contoh dari prolog, yaitu mengenai film Terminator pada tahun 2019. Pada tahun 2019 di Los Angeles, mesin-mesin bangkit dan abu kebakaran nuklir yang mirip seperti robot, mereka lalu berperang untuk memusnahkan umat manusia selama beberapa dekade, tapi pertempuran terakhir tidak akan terjadi di masa depan, itu akan diperjuangkan di sini di masa sekarang, yakni masa kita malam ini Terminator. Nah, dapat disimpulkan bahwa Terminator dibuka dengan prolog pendek namun terdengar seru. Prolog tersebut menunjukkan dunia masa depan, di mana prolog mempersiapkan penonton untuk keseluruhan film. Prolog itu menjelaskan perang antara manusia dan mesin dari perjalanan waktu. Film Terminator selanjutnya diperluas dengan prolog mereka sendiri tentang keadaan Los Angeles pada tahun 2019. Materi selanjutnya mengenai epilog yang akan disampaikan oleh saudari Jasmine, kepadanya kami persilahkan. Dialog udah, prolog juga udah. Kira-kira abis ini kita bakal bahas apa ya? Betul banget, epilog. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, epilog didefinisikan sebagai akhir dari sebuah karya yang memberikan penutup atau kesimpulan pada cerita atau topik yang dibahas dalam suatu karya sastra. Nah, epilog biasanya digunakan untuk memberikan gambaran tentang kehidupan karakter setelah akhir cerita, memberikan penjelasan tentang beberapa rincian yang mungkin tidak dijelaskan dalam cerita utama, atau untuk memberikan pemikiran tambahan tentang topik yang dibahas dalam suatu buku nonfiksi atau karya sastra lainnya. Nah, epilog yang baik harus disusun dengan baik dan mengikuti alur cerita, sehingga memberikan penutup yang memuaskan bagi pembaca dan memperkuat kesan yang ditinggalkan oleh karya sastra tersebut. Dapat disimpulkan bahwa fungsi epilog adalah untuk menyampaikan intisari cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Nah, dari yang udah dijelasin tadi, kalian udah tahu dong ya fungsi epilog itu apa?
Fungsi epilog dalam suatu karya seni, khususnya di bidang sastra, epilog ini memiliki fungsi sebagai suatu penegasan tentang tata cara nilai atau pesan moral yang ingin penulis angkat dari suatu cerita. Bukan hanya itu, epilog juga merupakan suatu bagian yang kerap digunakan pembuat karya untuk menyampaikan kesimpulan karyanya. Bahkan, epilog juga bisa dipakai sebagai alat penyampaian amanat, kandungan intisari, serta hikmah yang bisa diambil dari topik yang terjadi yang telah diselesaikan dalam suatu karya sastra tersebut. Nah, kalian udah tahu kan gimana fungsi dari epilog tersebut? Sekarang yang harus kalian tahu itu ciri-ciri dari epilog. Beberapa ciri khusus dari bagian epilog adalah yang pertama itu selalu terletak atau berada di bagian akhir dari sebuah cerita, kisah, drama, atau film. Pada umumnya berisi kesimpulan atau penggambaran singkat keseluruhan cerita atas apa yang terjadi pada karya sastra tersebut. Beberapa akan mengulas kembali tentang bagaimana nasib suatu tokoh dalam akhir cerita atau kisah tersebut secara singkat. Nah, tak jarang epilog ini berisi tentang hikmah, pesan moral, intisari, atau kata-kata bijak pembuat atau senimannya. Seringkali disertai dengan ucapan perpisahan atau terima kasih dari penulis atau pembuat karya seninya. Nah, sebuah epilog dalam karya sastra memang tidak harus memiliki semua ciri-ciri yang disebutkan tadi. Namun, suatu epilog dapat dikatakan semakin lengkap apabila semakin banyak ciri-ciri yang dipenuhi dari beberapa hal yang disebutkan tadi. Nah, di sini ada salah satu contoh epilog. Akhirnya Laila mengerjakan tugas yang seharusnya sedari jauh hari ia kerjakan. Hani mengingatkan Laila atas apa konsekuensinya bila ia telat mengerjakan tugasnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Jasmine, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, bagi teman-teman yang ingin memberikan rekomendasi, bagi teman-teman yang ingin curhat, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.